Tidak lama kemudian, Tori dan rombongan besar klan Barba tiba di wilayah klan Singa Bersayap. "Suamiku, siapa mereka ini?" tanya Sinta. "Mereka adalah klan Barba. Ini adalah Gabon, kakak Gamon. Dan ini adalah kepala suku klan Barba, Orza, ayahnya Erza," kata Tori memperkenalkan mereka. "Senang bertemu dengan kalian. Aku tidak menyangka bisa bertemu dengan kakak Jenderal Gamon dan juga ayah Erza," ucap Sinta. "Apakah adikku yang tidak berguna itu menjadi seorang jenderal?" tanya Gabon. "Saat ini Gamon adalah kepala suku klan Barba," balas Tori. "Oh, begitu. Lumayan, kata Gabon. "Aku Orza, ayah Erza. Dia sudah menceritakan banyak tentang Anda. Terima kasih banyak telah melindungi dan menjaga Erza selama ini," ucap Orza menunduk hormat. "Tidak perlu seperti itu. Erza juga sangat membantu selama ini." Perbincangan berlangsung lama. Setelah menemukan tempat yang cocok, klan Barba mendirikan benteng mereka. Bergabungnya klan Barba akan menjadi klan Singa Terbang semakin kuat. Tinggal menunggu waktu untuk memulai menyatukan seluruh klan yang ada di dunia buku jiwa, yang selanjutnya menaklukkan dunia itu sendiri. Di suatu ruangan yang cukup nyaman, Tori dan Sinta tengah beristirahat. "Suamiku, bagaimana kamu bisa meyakinkan klan Barba?" ucap Sinta. "Gabon adalah leluhur mereka. Karena Gabon sendiri yang memiliki inisiatif mengikutiku, yang lainnya juga mengikuti jejak leluhurnya," balas Tori. "Dengan adanya klan Barba, pasukan Singa Bersayap akan semakin kuat. Kita memang kekurangan prajurit darat. Adanya klan Barba, pasukan darat kita akan jauh lebih kuat." Benar. Apalagi klan Barba memang sangat ahli dalam pertempuran darat. Meskipun begitu, besok akan menjadi perjalanan yang panjang. Aku ingin segera semua ini berakhir. Perjalanan mereka akhirnya dimulai. Klan demi klan mulai ditundukkan. Adanya Gabon yang memiliki pengalaman jutaan tahun dalam pertempuran, perjalanan menguasai berbagai klan di dunia tersebut menjadi lancar. Klan Singa Terbang menjadi klan yang sangat ditakuti. Wilayah iblis tulang yang pernah menahan Sinta dan lainnya sudah dimusnahkan, tanpa ada satu makhluk pun yang tersisa. Klan Ordok dan klan-klan yang tidak mati tunduk semuanya, dimusnahkan. Sudah lebih dari 50 klan yang sudah bergabung, dan lebih dari 30 klan dimusnahkan hanya dalam waktu 1 tahun. Mengetahui klan Singa Terbang sedang melakukan penyatuan kepada seluruh dunia itu, banyak yang mulai bergabung menjadi sebuah klan besar dan menyebutnya sebagai kerajaan untuk menghalau klan Singa Terbang. Total ada 5 kekuatan besar, termasuk klan Singa Terbang 4 lainnya bernama 1. Kerajaan Babut. Kerajaan ini dibentuk dari gabungan 40 lebih klan dari berbagai jenis ras. Mereka berada di Pegunungan Mati, tempat paling tinggi di seluruh dunia tersebut. Yang kedua, Kerajaan Zen. Kerajaan ini konon sudah ada sejak ribuan tahun. Tidak pernah ada yang berani menyinggung kerajaan satu ini. Konon, kerajaan ini dipimpin oleh makhluk kuat yang abadi bernama Roka. Yang ketiga, Kerajaan Zenoid. Kerajaan ini juga sudah berdiri selama ribuan tahun. Pendiri kerajaan ini sudah lama mati, yang mana pendiri kerajaan Zenoid berasal dari klan Zenoid dari dunia luar. Yang keempat, Kerajaan Jarga. Kerajaan ini juga salah satu kerajaan tertua. Rata-rata penghuni kerajaan ini memiliki kemampuan luar biasa. Meskipun penghuninya tidak banyak, tidak ada yang berani macam-macam dengan kerajaan satu ini. Sebab kerajaan ini dilindungi oleh sosok kuat dari klan Naga Jorga. 4 kerajaan di atas ada hubungannya dengan salah satu dari 9 orang yang terkuat di dunia. Rumornya 8 lainnya sudah mati dan hanya menyisakan 1 orang dari klan Barba, yakni Gabon. Tapi masih belum dipastikan kebenarannya bahwa mereka benar-benar sudah mati.
Informasi mengenai 4 kerajaan tersebut mereka dapatkan saat melakukan perjalanan penyatuan. Dan klan Singa Terbang tidak lagi bisa disebut sebagai klan, tetapi negara Singa Terbang. Aku tahu siapa itu Roka dari Zen dan Jorga dari Jarga. Mereka adalah kawanku yang sama-sama mengikuti penguasa Jagratara, ucap Gabon. Bisakah kau membujuk mereka untuk membantu menaklukkan dunia ini, Gabon? Tanya Tori. Mungkin bisa, tetapi aku tidak jamin mereka masih memiliki kemampuan yang sama seperti dulu, jelas Gabon. Tori dan Gabon berbicara sambil berjalan-jalan di wilayahnya, melihat perkembangan pasukan dan penghuni lainnya. Hei, lihat singa bersayap ini, sebentar lagi melahirkan. Wah, lucunya. Tori dan Gabon juga turut menyaksikan kelahiran bayi singa bersayap itu. Karena senangnya orang-orang di sana yang menyaksikan kelahiran singa bersayap, sampai tidak tahu bahwa Tori dan Gabon berada di sana. Wah, Tuan Tori dan leluhur, maaf kami tidak menyadari Anda. Lanjutkan aktivitas kalian, jangan pedulikan kami, balas Gabon. Ada kelahiran, pastinya ada kematian. Gabon menyadari bahwa waktunya tidak lama lagi. Dia harus segera menyatukan seluruh dunia tersebut sebelum ajalnya semakin dekat. Namun melihat bahagianya klan Barba dan klan lainnya yang sudah bergabung, membuat Gabon tidak tega jika harus memaksa mereka bertempur lagi. Saat itu adalah masanya 5 kekuatan besar terbentuk. Masing-masing tidak pernah membuat masalah dan hidup dengan damai. Gabon tidak ingin masa damai itu rusak, tapi dia punya kewajiban yang harus dilaksanakan. Tetapi 5 kekuatan besar harus tetap bersatu. Meskipun perang besar harus terjadi, biarlah hal itu terjadi demi tujuan yang jauh lebih baik lagi. Gabon yang telah hidup selama jutaan tahun pastinya memiliki wawasan dan pengalaman yang sangat luas. Dia tentunya mampu memperkirakan sejauh mana harus menyikapi keadaan. Gabon lebih paham, kedamaian di dunia tersebut tidak akan bertahan lama. Saat itu, kelima kekuatan besar dipimpin oleh sosok yang netral. Tidak ada jaminan bahwa pimpinan berikutnya akan memiliki sikap yang sama. Seandainya pemimpin dari 5 kekuatan besar memiliki sikap yang serakah, pastinya peperangan akan terjadi. Peperangan pasti akan selalu menimbulkan korban. Tidak pernah menguntungkan bagi makhluk-makhluk yang ditakdirkan terlahir lemah. Satu-satunya mencegah terjadinya peperangan terus-menerus hanyalah dengan menyatukan seluruh makhluk yang ada di dunia tersebut. Meskipun penyatuan tersebut akan menimbulkan perang besar, setidaknya untuk kedepannya tidak ada terjadi lagi peperangan antar ras ataupun kerajaan. Apa yang kau pikirkan, Gabon? Tanya Tori. Tidak. Aku sempat berpikir. Keadaan saat ini adalah kondisi yang terbaik. Tetapi jika penyatuan tidak dilakukan, masa-masa damai seperti sekarang ini tidak akan bertahan lama, jawab Gabon. Benar, Gabon. Ditambah lagi, jika aku berhasil mengendalikan buku jiwa, dunia ini pastinya bisa aku kendalikan juga. Aku juga tidak bisa berlama-lama di dunia ini. Aku masih tidak tahu apa yang terjadi jika aku kembali ke alam Jagratara. Perbedaan waktu yang pernah aku sebutkan itu hanyalah dugaanku saja. Masih belum terbukti kebenarannya, ucap Tori. Sama halnya denganku. Aku juga tidak memiliki banyak waktu, sahut Gabon. Bagaimana jika kita berkunjung di kerajaan Zen terlebih dahulu? Bukankah kau mengenal seorang di sana? Diskusikan dengannya dan seperti apa tanggapannya. Aku memang berencana ingin ke sana. Kalau begitu tunggu apa lagi? Tori dan Gabon serta beberapa pasukan gabungan pilihan yang sudah dipersiapkan pergi mengunjungi kerajaan Zen. Tori hanya membawa pasukan kecil yang tidak lebih dari 100 prajurit. Tapi pasukan tersebut bukan sembarang pasukan. Secara individu, kemampuan setiap prajurit setara dengan 10 prajurit biasa. Kerajaan Zen ini terletak di pegunungan yang terjal di sebelah utara wilayah Singa Terbang. Medan menuju kerajaan Zen juga sangat sulit. Bebatuan yang runcing setajam tombak bertebaran dengan berbagai ukuran yang disebut sebagai hutan pedang. Tidak sedikit beberapa pasukan yang Tori bawa mengalami cedera ringan karena melewati bebatuan yang tajam tersebut. Kabut yang cukup tebal mengganggu pandangan
sehingga banyak dari mereka menjadi kurang berhati-hati. Pegunungan di dunia tersebut memiliki banyak keunikan masing-masing. Rata-rata, pegunungan di wilayah tersebut digunakan sebagai benteng, karena akses menuju tempat tersebut tidaklah mudah. Tidak bisa sembarangan terbang di wilayah pegunungan, sebab angin di atas pegunungan sangat dingin dan tajam. Jika terus seperti ini, aku khawatir pasukan kita tidak akan bertahan, Gabon, ucap Tori. Sebentar lagi kita sampai. Aku masih mengingat jalan ini, balas Gabon. Ternyata yang dikatakan Gabon benar. Mereka telah sampai di depan istana Zen. Sangat sunyi seperti tidak ada penghuninya. Istana tersebut juga menyerupai bebatuan yang runcing. Bukan sengaja dibentuk demikian, karena suhu dan keadaan di pegunungan tersebutlah yang secara alami membuat bangunan tersebut menjadi runcing. Sangat sunyi sekali. Bahkan tidak ada penjaganya. Mereka sangat percaya diri sendiri, gumam Tori. Ya, memang seperti itulah kenyataannya. Jika bukan karena aku tahu jalurnya, sebanyak apapun pasukan yang ingin ke sini, pasti akan gagal, sahut Gabon. Bukankah jika begitu tempat ini mustahil untuk diserang, kata Tori. Memang mustahil jika cuaca seperti sekarang ini. Tapi ada waktu-waktu tertentu bebatuan tajam di sini melunak. Dan itu adalah waktu bagi penghuni Zen keluar untuk berburu. Benar juga. Jika kondisi di sini tidak berubah, penghuni Zen juga tidak bisa keluar ya. Sementara itu, Roka, aku Gabon. Keluar kau, teriak Gabon. Seketika seluruh istana Zen dipenuhi oleh sosok yang sudah bersiap menyerang mereka. Di atas istana, senjata sudah mengarah dan siap dilepaskan. Gila. Pasukan dari mana mereka? Mereka berhasil menerobos hutan pedang. Luar biasa. Memang mereka akan berakhir di sini. Kami dari negara singa terbang. Negara? Tori membenarkan. Maaf, negara singa terbang. Dan aku Gabon dari klan Barba. Katakan kepada Roka, pimpinan kalian, aku datang, ucap Gabon. Memangnya kau siapa ingin menemui leluhur kami? Pergilah, jangan buat masalah. Iya, pergilah. Tempat kami bukan sembarangan dikunjungi. Hentikan kalian, kata salah satu makhluk, yakni Rozan. Tuan Ros, buka gerbangnya, perintah Rozan. Iya baik tuan. Krak. Pintu istana terbuka. Suara gesekan besi terdengar nyaring yang membuat telinga geli mendengarnya. Dari dalam istana keluar sosok misterius dengan jubah hitam. Wajahnya tertutup, hanya terlihat matanya saja. Silahkan masuk tuan-tuan. Luhur menunggu Anda, ucap Rozan. Terima kasih. Semuanya memasuki istana. Rozan mengantar Gabon dan Tori menuju ke tempat Roka. Sedangkan pengikut Tori lainnya berada di tempat yang berbeda. Siapa namamu? Tanya Tori. Rozan, jawabnya singkat. Sikapmu tidak jauh beda dari Roka, sahut Gabon. Rozan hanya sedikit melirik. Silahkan masuk, beliau menunggu di dalam, ucap Rozan yang kemudian pergi. Lama tidak bertemu, Gabon, kata seseorang dengan suara yang serak. Roka. Ya, lama tidak berjumpa kawanku. Roka, bayangan abadi, balas Gabon. Kau masih ingat saja Gabon, palu penghancur, ucap Roka. Mereka bernostalgia. Tori hanya diam saja, tidak ingin mengganggu momen penting mereka. Wah, Roka, kenalkan, dia adalah Tori, penguasa negara singa terbang. Salam tuan, ucap Tori. Oh ya, aku tahu. Singa terbang sering dibicarakan akhir-akhir ini, kata Roka. Roka, aku tidak ingin berlama-lama. Kedatanganku ke sini ingin minta bantuan dan dukunganmu. Pertama, kami ingin menyatukan seluruh makhluk di dunia ini, lalu menaklukkan dunia ini, kan? Belum sempat Gabon menjelaskan keseluruhan, langsung dipotong oleh Roka. Benar, Roka. Gabon, kita tidak semudah dulu. Mungkin kau bisa mencapai tahap kekuatan puncakmu dengan mengorbankan sisa hidupmu, tapi berbeda denganku. Aku tidak bisa sepertimu. Meskipun aku mampu mempertahankan wujudku, semakin hari aku semakin lemah.
Sebutan abadi buatku tidaklah benar. Aku memang bisa memperpanjang umur, tetapi semakin lama kemampuanku juga semakin berkurang, dan akhirnya aku akan mati juga. Jelas, Roka? Ya, aku memahami situasimu, Roka. Sebetulnya aku sangat ingin sekali keluar dari dunia ini. Bagaimana nasib klan Zen setelah kepergianku? Sepertinya tidak akan terjadi apa-apa, sahut Tori yang kemudian menjelaskan perbandingan waktu di dunia tersebut dan juga awal dia melakukan perjalanan ke pegunungan nadi iblis. Semua itu hanya perkiraanmu saja. Bagaimana jika hal itu tidak sesuai yang kau harapkan? Kata Roka. Benar, tapi adik Gabon di alam Jagratara adalah bawahanku. Itu sudah cukup membuktikan bahwa dunia luar buku ini jauh lebih lambat waktunya. Jelas, Tori. Saat kau memasuki pegunungan nadi iblis, apakah rekanmu bisa dipercaya? Jika kau benar-benar masuk ke dunia ini mengikuti instruksi dari buku tersebut bukan dari Dead Soul, maka buku tersebut akan terbuka. Dan harus ada seseorang yang menjaga buku tersebut tetap terbuka. Jika buku itu tertutup, selamanya kau juga akan terjebak di sini, kata Roka. Roka adalah satu-satunya makhluk yang memasuki dunia buku jiwa melalui instruksi dari buku jiwa. Saat itu sebenarnya penguasa Jagratara berhasil mengalahkan semua Dead Soul. Hanya tersisa Roka dan penguasa Jagratara. 8 orang lainnya lenyap terkena sabit Dead Soul. Saat itu, Roka menawarkan diri ingin memasuki buku jiwa untuk mencari 8 rekannya yang terjebak di buku jiwa. Saat Roka masuk dan berhasil mengumpulkan semua rekannya, tinggal selangkah lagi mereka bebas. Tiba-tiba, jalur menuju keluar dari dunia tersebut terputus, yang artinya adalah bukunya tertutup. Entah itu sengaja ditutup atau tidak, semua itu hanya penguasa Jagratara yang tahu. Dari kejadian tersebut semuanya menjadi saling menyalahkan, yang akhirnya 9 orang tersebut terpencar. Kami saat itu 10 orang. Memang ada 1 orang pengkhianat, tapi sudah kami bereskan. 4 lainnya adalah bawahanku yang tidak akan mungkin berkhianat. 2 lainnya rekanku yang pastinya bisa dipercaya. Lalu aku dan istriku, dan 1 sosok lagi yang baru aku kenal. Tapi aku rasa dia juga bisa dipercaya, ucap Tori. Aku juga sangat percaya kepada penguasa Jagratara saat itu. Bisa dibilang kami dekat, tapi nyatanya dia mengkhianati kami, kata Roka. Aku paham maksud Anda. Tapi meskipun kami baru kenal, sosok itu tahu lebih banyak tentang buku jiwa. Katanya ayahnya terjebak di dalam buku jiwa. Dia mendapatkan kesadaran itu sebelum ayahnya masuk ke buku jiwa. Dia menolak mengatakan siapa ayahnya dan dari klan mana dia berasal. Jelas, Tori. Sebutkan, siapa namanya? Roka seketika gemetar. Makhluk itu cukup misterius. Aku yakin dia seorang wanita dan dia mengatakan bahwa namanya adalah Raka. Roka terdiam. Tubuhnya semakin gemetar. Dia tidak pernah menyangka selama jutaan tahun berlalu, akhirnya dia mendengar sebuah nama yang sangat dia rindukan. Roka duduk lemas. Dia tidak menyangka anak perempuannya, Raka, akan mencari dirinya. Roka adalah kepala suku klan Zen generasi keempat. Klan Zen adalah klan pembunuh yang sudah ada pada era 99 kerajaan. Klan Zen juga tidak terikat dengan wilayah manapun dan tidak berpihak dengan siapapun. Tidak banyak yang tahu tentang klan Zen karena mereka memang sengaja menutup diri dari dunia luar. Namun, klan Zen memiliki sebuah organisasi yang terkenal yang disebut Zendan. Zendan adalah organisasi yang menyediakan jasa seperti pengawalan, mata-mata, bahkan jasa pembunuhan. Klan Zen maupun organisasi Zendan tentunya bukanlah bagian dari Jagratara. Hanya saja Roka sangat mengenal baik penguasa Jagratara. Setiap ada ekspedisi atau misi di Jagratara, klan Zen selalu diundang untuk ikut serta. Roka pastinya tidak menyangka jika putrinya akan mencarinya. Sebetulnya sebelum bertemu Tori, Raka juga sudah berkali-kali menjelajah ke pegunungan Nadi Iblis.
untuk mencari keberadaan ayahnya. Sudah beberapa kali berganti-ganti tim, tetapi tidak menemukan petunjuk yang pasti tentang ayahnya. Yang akhirnya Raka bertemu kelompok Tori. Baiklah, aku akan berusaha membantu kalian. Kalian pergilah ke kerajaan Jarga, kerajaan Babut, dan Senoid. Serahkan padaku, kata Roka. Sebetulnya aku masih kurang akur dengan Jorga. Kenapa tidak kau saja yang menemui Jorga? Balas Gabon. Kau lebih paham watak Jorga. Mungkin kau tidak bisa meyakinkan Jorga. Tapi penguasa singa terbang ada kemungkinan, karena mereka sama-sama dari klan naga. Jelas Roka. Baiklah, akan kami coba. Jika begitu kami akan pergi. 10 hari lagi kita bertemu di Gurun Tulang, ucap Gabon. Tori dan rombongannya meninggalkan kerajaan Sen. Usaha mereka tidak sia-sia. Mereka mendapatkan dukungan dari Roka dan tinggal menuju di kerajaan Jarga. 10 hari kemudian, mereka akan berkumpul di Gurun Tulang. Gurun Tulang adalah gurun pada umumnya. Hanya saja banyak sekali mayat yang terkubur di gurun tersebut. Tori dan Gabon beserta rombongannya langsung menuju kerajaan Jarga. Kerajaan ini terletak di wilayah paling panas di dunia tersebut, yaitu berada di pusat gunung berapi yang paling ganas. Untuk sampai di puncak kerajaan Jarga, mereka harus melewati lereng kematian. Disebut lereng kematian karena banyak sekali hewan-hewan kuat dan makhluk asli dunia tersebut yang menjaga lereng tersebut. Salah satunya adalah makhluk dari klan batu, mata iblis, kuda pemburu, buaya raksasa, serigala iblis, ular piton besi, dan masih banyak lagi. Melewati lereng kematian juga tidak bisa terbang di atasnya, karena tumbuhan di sana sangat tinggi hingga hampir menembus awan. Hanya klan Jarga yang mampu terbang melewati lereng kematian, karena klan Jarga adalah klan naga bersayap. Beberapa saat kemudian, rombongan Tori sampai di depan lereng kematian. Tidak ada yang istimewa dengan lereng tersebut, hanyalah hamparan hutan yang lebat dan tinggi. Dari seluruh dunia tersebut, lereng kematian adalah tempat paling indah dan paling mematikan. Tumbuh-tumbuhan menjulang tinggi, pohon-pohon besar terlihat kokoh, serta ada beberapa suara seperti seruling dan trompet berpadu. Suara-suara tersebut terjadi secara alami. Banyaknya pepohonan besar sehingga celah-celahnya menimbulkan suara yang terkesan mencekam. Gabon, yakin ingin masuk hutan ini? Tanya Tori. Tidak, firasatku buruk tentang hutan ini, jawab Gabon. Terus bagaimana? Mau lanjut atau kembali dulu? Kita sudah sejauh ini, kita lanjutkan. Gabon sebetulnya tidak yakin. Dia ragu-ragu ingin memasuki hutan tersebut, mengingat tubuh besarnya akan sulit bergerak jika masuk ke dalam hutan. Apa kau yakin tahu jalannya, Gabon? Tidak juga. Aku pernah kesini beberapa kali dulu, tapi jelas sudah banyak berubah. Jalur menuju puncak mudah dicari. Yang jadi masalah adalah penghuni hutan ini cukup merepotkan. Wah, benarkah? Sosok sepertimu saja bisa kerepotan, bukankah ini berbahaya? Perlu kau tahu, penghuni asli dunia ini memang sangat kuat. Belum lagi yang menjaga puncak dunia ini. Apa kau pernah berhadapan dengan penjaga puncak dunia ini? Belum pernah, tapi melihatnya sudah. Sosoknya mirip seperti Dead Soul, hanya saja kemampuannya mungkin 10 kali lipatnya. Aku masih ingat, energinya bahkan membuatku merinding saat itu. Sekuat itukah penjaga dunia ini? Cukup lama mereka berada di dalam hutan. Tidak ada gangguan yang berarti, hening dan sepi. Berhenti semuanya, ucap Gabon, lalu dia berjalan ke depan seseorang. Srek, srek, kaing, kaing. Ada sosok hitam seperti bayangan. Semuanya tidak menyadari kecuali Gabon. Sosok itu adalah serigala iblis. Gabon berhasil menangkap salah satunya dengan tangan kirinya saat serigala itu mencoba untuk menyerangnya. Gabon meremasnya hingga tulang lehernya patah dan mati. Gabon hanya memberikan contoh kepada serigala lainnya yang tengah mengintai mereka sejak memasuki hutan. Serigala iblis hampir mirip dengan serigala darah. Bedanya, serigala iblis lebih suka berkelompok seperti halnya serigala pada umumnya.
sedangkan serigala darah hidup secara individu. Ayo lanjut, ucap Gabon. Saat mereka melanjutkan perjalanan, rombongan serigala iblis masih mengikuti mereka, mencari kesempatan untuk menyerang. Tapi tidak ada kesempatan bagi serigala iblis untuk menyerang. Mereka terpaksa berhenti mengikuti karena menyadari yang dilewati bukan lagi wilayahnya. Kersak. Iya. Hati-hati dengan tombak mereka. Shoot, shoot, shoot. Terang. Grua. Pertempuran akhirnya tidak bisa dihindari. Mereka memasuki wilayah kuda pemburu. Bukan seperti kuda pada umumnya. Mereka pemakan segalanya dan sangat suka dengan jiwa makhluk hidup. Kuda pemburu sebetulnya lemah, lebih lemah dari segala iblis. Tapi yang paling merepotkan adalah lemparan tombaknya. Akurasinya sangat tinggi dan kecepatannya sangat luar biasa. Pastinya, kuda pemburu bukanlah tandingan pasukan yang Tori bawa. Dalam sekejap beberapa kuda pemburu binasa. Twing, twing, twing. Yang merepotkan akhirnya muncul, ucap Gabon. Siapa yang kau maksud, Gabon? Tanya Tori. Lihat saja sendiri sebentar lagi. Terdengar seperti suara per yang berulang kali. Semakin lama suara itu semakin jelas. Lalu muncul sosok menjijikan. Dia melompat-lompat dengan tentakel yang ada di tubuhnya. Memiliki mata besar di perutnya dan menggenggam 2 buah bola kristal seperti mata. Sosok ini disebut mata iblis penghancur. Serahkan padaku makhluk ini. Aku tidak ingin menyia-nyiakan waktuku, kata Gabon. Baiklah, hati-hati Gabon. Kemari kau makhluk gendut. Gabon langsung menantang makhluk itu. Seluruh tempat bergetar saat palu besarnya menyentuh tanah. Tring, serat. Kedua tangan makhluk itu mengeluarkan sinar panas yang membakar apapun yang tersentuh. Pastinya Gabon dengan mudah menghindarinya. Saat makhluk itu ingin mengeluarkan mata yang ada di perutnya, Gabon sudah berada tepat di depannya. Duak, cerat. Sosok gendut itu langsung gepeng terkena palu penghancur milik Gabon. Akan sangat merepotkan jika makhluk itu sampai mengeluarkan mata dari perutnya. Mata di perutnya bisa menghancurkan apapun yang dilihatnya. Mata iblis penghancur adalah salah satu makhluk terkuat yang berbeda di dunia tersebut. Gabon dahulu pernah berhadapan dengan mata iblis penghancur. Dia hampir saja celaka saat menahan serangan dari mata utamanya. Tidak mudah sebenarnya mengalahkan mata iblis penghancur. Tapi jika itu Gabon, tentu dia punya caranya sendiri untuk mengalahkannya dengan cepat. Kita lanjutkan lebih cepat lagi. Jangan sampai bertemu sosok yang lebih merepotkan lagi, kata Gabon. Untuk lebih efisien, mereka akhirnya terbang menunggangi singa bersayap. Mereka terbang rendah, meskipun ada beberapa makhluk yang mengejar dan menyerangnya. Semua itu bisa diatasi oleh busur pajang. Akhirnya mereka bisa melewati lereng kematian dan tiba di jalur kerajaan Jagra. Keadaannya sungguh parah. Semuanya hanya bebatuan dan tanah yang hitam dan tandus. Bahkan, beberapa tanah menganga mengeluarkan lumpur panas yang mendidih. Terlihat di puncaknya berdiri bangunan istana yang dikelilingi oleh danau magma. Itulah istana kerajaan Jarga. Mereka tiba di jalan utama menuju istana Jarga. Terlihat dari kejauhan istana yang berdiri di atas danau magma yang mendidih. Meskipun sudah jelas tujuan mereka, tidak mudah untuk sampai di istana Jarga. Selain penghuni klan Jarga, ada beberapa sosok yang tinggal menjaga kawasan tersebut. Sosok itu adalah seekor serigala berkepala 3, mampu menyemburkan api dan memiliki pertahanan yang sangat kuat. Hewan ini memiliki ukuran tubuh yang besar, selalu lapar dan sangat agresif. Hewan ini disebut Bros. Apakah aman, Gabon? Tanya Tori. Tidak, akan sangat beresiko. Kita berdua yang akan pergi. Biarkan mereka menunggu di sini, balas Gabon. Baiklah, ayo berangkat. Situasi di sini memang akan membahayakan pasukan jika kita nekat membawa mereka ke puncak, ucap Tori. Sebetulnya bukan kondisi di sini yang mengancam, tetapi yang menjaga lokasi ini. Apakah ada makhluk yang menjaga di tempat seperti ini? Kau akan tahu nanti. Mereka berdua pergi menuju puncak meninggalkan pasukannya. Setiap langkah yang diambil diperhitungkan dengan hati-hati.
Salah melangkah sedikit saja, jiwa mereka akan melebur terkena lumpur panas yang mendidih. Tidak terkecuali bagi penghuni Jagra. Wah, terdengar suara hewan sedang marah. Akhirnya keluar juga, ucap Gabon. Gila, besar sekali anjing itu. Tori terkejut. Wow. Hei bros, apa kau tidak mengenalku lagi? Kata Gabon. Wow. Serigala itu mendekati Gabon sambil mencium baunya. Gabon hanya sebesar lutut serigala itu, padahal Gabon sendiri memiliki ukuran tubuh yang cukup besar. Bisa dibayangkan sebesar apa serigala itu. Bros mulai mengenali Gabon. Ekornya bergoyang dan lidahnya keluar. Tapi Bros masih tetap waspada kepada Tori. Baginya Tori adalah orang luar. Heh Bros, jangan ganggu dia. Dia temanku, oke? Ucap Gabon. Aku mengerti sekarang. Kau meminta kita berdua saja yang pergi, sahut Tori. Bros masih bisa memaklumi jika hanya ada satu kehadiran makhluk asing. Tapi jika banyak orang, Bros akan menggila, akan repot. Jelas Gabon. Aku heran, kau sampai mengenal makhluk semengerikan ini. Ceritanya yang panjang. Bros, antar kami ke puncak. Wah. Tori dan Gabon naik di punggung Bros. Mereka tidak lagi khawatir akan salah langkah. Bros kebal terhadap lumpur panas. Jadi dia tidak peduli jika harus menginjak atau berenang di lumpur panas. Tidak butuh waktu lama mereka sampai di puncak. Bros berhenti di jembatan. Tidak mungkin baginya untuk menyeberanginya karena ukuran tubuhnya yang besar. Dari kejauhan terlihat beberapa makhluk yang memperhatikan Bros. Kenapa Bros kesini? Iya ya, jarang-jarang makhluk itu kemari. Lihat-lihat, ada sosok di atas Bros. Mana? Iya, siapa mereka? Tori dan Gabon turun dari punggung Bros. Terima kasih Bros. Jangan lupa jemput kami nanti ya, ucap Gabon. Wah, Bros langsung pergi. Dulunya Bros adalah serigala kecil yang ditemukan hampir mati oleh 9 kesatria kuat di gunung es. 9 kesatria tersebut adalah salah satunya Gabon, dan 8 lainnya ada Jorga, Roka, dan lainnya. Bros berhasil selamat. Dia juga ikut serta dalam berbagai pertempuran, dan mulai saat itu Bros hanya mengenali 9 kesatria itu saja. Tunggu, siapa kalian? Kata salah satu penghuni istana Jarga. Sampaikan kepada Jorga, aku Gabon ada di sini. Balas Gabon. Baik, tunggulah di sini. Penghuni istana Jarga sempat ragu, tapi melihat Gabon datang bersama Bros, dia meyakini bahwa Gabon bukanlah musuh. Beberapa saat kemudian, orang yang dimaksud muncul. Tidak aku sangka kau masih hidup. Kau masih saja jelek seperti dulu, ucap Jorga. Coba kau bercermin. Lihat dirimu seperti apa, balas Gabon. Tidak ada yang salah dengan wajah tampanku ini, kata Jorga sambil bercermin di danau magma. Terserah kaulah, ucap Gabon. Kenapa kau kesini Gabon? Dan siapa sosok ini? Tanya Jorga. Dia adalah penguasa singa terbang. Aku enggan ingin mengatakan kepadamu, tapi tidak ada pilihan lain, jawab Gabon lalu menjelaskan semuanya. Kau dari klan mana? Memang aku merasakan ada aura murni naga dalam dirimu, tapi aku tidak tahu banyak jenis naga sepertimu, tanya Jogra kepada Tori. Sebetulnya aku juga tidak tahu. Aku bahkan dibesarkan di klan campuran, tidak tahu asal usulku dari mana. Tori mengarang cerita untuk menghindari pertanyaan yang merepotkan. Tidak perlu bersedih, meskipun kita berbeda ras. Kau tetaplah naga. Pintu kami terbuka buatmu, kata Jorga. Terima kasih, balas Tori. Bagaimana keputusanmu? Kenapa tidak kau jawab? Sudah aku duga kau tidak akan peduli, gumam Gabon. Gabon, lupakan. Bahkan dulu kita 9 orang saja tidak berhasil. Maaf, aku tidak membantu kalian, kata Jorga sambil menyembunyikan bahwa dia gemetar. Bukan karena takut, tetapi dia berusaha kuat di hadapan mereka. Baiklah, aku tidak akan memaksamu. Ayo kita kembali, kata Gabon. Tori penguasa singa terbang, semoga kau berhasil, ucap Jorga.
Mereka akhirnya pergi meninggalkan wilayah kerajaan Jarga. Klan Jarga adalah naga api bersayap. Mereka juga memiliki umur panjang. Bahkan konon, Jorga jauh lebih tua dari Gabon. Dan memang tidak terlihat bahwa Jorga melemah. Tetapi sebetulnya Jorga sengaja menutupinya. Dia tidak mau membantu bukan karena tidak mau. Itu disebabkan karena Jorga sudah dalam kondisi sangat lemah. Terlihat dia memaksakan dirinya. Tangannya sempat gemetar. Dan nafasnya terlihat gemetar berat hebat. Sepertinya Jorga tidak mau membantu bukan karena dia tidak mau, ucap Tori. Ya, kau benar. Dari dulu Jorga tidak pernah memperlihatkan kelemahannya. Aku tahu dia dalam kondisi yang buruk. Jika tidak, saat bertemu denganku dia pasti akan langsung menyerangku, jelas Gabon. Kita lakukan saja sebaik mungkin. Setidaknya, Jorga cukup senang dengan kabar tersebut, kata Tori. Ya, kau benar. Tori dan Gabon kembali ke wilayah Singa Terbang. Banyak yang harus dipersiapkan. Waktu kurang 5 hari lagi, seperti yang dijanjikan, semuanya akan berkumpul di padang kematian, dan waktu terus berlalu. 2 hari sebelum keberangkatan, di sebuah ruangan besar, berkumpul beberapa petinggi Singa Terbang sedang mendiskusikan rencananya. Tori, Sinta, dan Gabon duduk sejajar, sedangkan yang lainnya berada di tempat yang sewajarnya. Semuanya saling beradu argumen, saling memberikan pendapat dan masukan. Tidak jarang juga saling cekcok karena berbeda pendapat. Diskusi sudah berjalan cukup lama, dan akhirnya sampai di penghujung pertemuan. Apakah ada lagi yang ingin berikan saran? Kata Sinta. Mohon maaf Nona pemimpin, bukankah belum dipastikan bahwa keempat kekuatan besar bersedia mengakui Singa Terbang sebagai negaranya? Ucap Igor, lelaki tua dari klan kayu ahli racun. Coba jelaskan Igor, apa yang ingin kau sampaikan? Balas Sinta. Terima kasih Nona pemimpin. Jadi yang aku khawatirkan, saat kita mengerahkan pasukan ke padang kematian, aku takut justru ini kesempatan bagi mereka untuk menyerang kita. Aku percaya dengan klan Jarga maupun klan Zen yang sudah jelas dekat dengan Tuan Gabon. Tapi 2 kerajaan lainnya masih tidak diketahui, jelas Igor. Aku sependapat dengan Tuan Igor, saut Orsa dari klan Barba. Kuk. Jangan membuat ragu semua orang, Igor tua. Jika kau memiliki gagasan seperti itu, setidaknya berikan juga solusi, ucap Ratu dari klan Munde, ahli sihir dan panah. Oh, itu pasti Nona Munde. Untuk mengantisipasi serangan dari 2 kerajaan, cukup pasukan darat yang dikirim ke Gunung Kematian. Pasukan udara tetap berada di sini. Tidak ada pasukan yang lebih cepat daripada pasukan udara yang kita miliki, jelas Igor. Panggil aku Ratu, Igor tua, ucap Ratu. Aku paham apa yang kau maksud, Igor. Terima kasih atas sarannya. Apa ada lagi yang ingin berikan saran? Kata Sinta. Semuanya, persiapkan pasukan masing-masing. Saat waktunya tiba, dan tunggu instruksi selanjutnya, kata Sinta menutup pembicaraan. Akhirnya waktu yang ditunggu telah tiba. Seluruh pasukan Singa Terbang disiapkan. Klan Barba, klan Kayu, klan Munde, dan beberapa klan lain yang sudah masuk dalam bagian negara Singa Terbang. Penaklukan dunia di buku jiwa akhirnya dimulai. Hari yang ditunggu telah tiba. Seluruh pasukan Singa Terbang dikumpulkan yang berjumlah kurang lebih 100.000 prajurit dari berbagai klan. Seluruh prajurit nampak bersemangat karena perjalanan ini adalah momen yang tidak bisa dilewatkan. Aku sampaikan untuk terakhir kalinya. Perjalanan ini akan sangat berbahaya. Kita akan berhadapan dengan penghuni asli dunia ini dan akan menaklukkan menara jiwa. Yang ragu-ragu boleh mundur. Siapa yang tidak ingin ikut, bicaralah, ucap Gabon. Hening. Baiklah, aku rasa tidak ada yang memiliki nyali pengecut di sini. Kita akan siap berangkat, lanjut Gabon. Wow! Sorakan semangat pasukan, seluruh pasukan menggema. Terlihat di raut wajah mereka sangat senang tanpa ada paksaan. Baiklah, seperti yang sudah direncanakan. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak terduga, pasukan udara sementara akan tinggal untuk melindungi mereka yang tidak bisa berperang. Jika keadaan sudah benar-benar aman, pasukan udara akan segera menyusul, kata Tori. Tunggu Tuan Penguasa, kata salah satu makhluk yang menyerupai kambing atau goat. Apakah ada yang ingin kau sampaikan?
Katakanlah, ucap Tori. Nama saya God, saya mewakili semuanya. Makhluk lemah yang tidak tergabung dalam pasukan, ingin ikut serta menemani Anda menaklukkan menara jiwa. Kami memang lemah, tetapi pada dasarnya kami tetaplah seorang petarung. Izinkan kami untuk menyertai Anda, penguasa, kata God sambil menunjukkan rasa hormat sambil sedikit menunduk. Setelah God selesai mengucapkan kata-katanya, seluruh sosok yang dianggap lemah di negara singa terbang mulai bermunculan dengan pakaian dan senjata tempur mereka. Orang tua, wanita, dan anak-anak tidak ketinggalan. Bagaimana ini menurut kalian? Ucap Tori. Jika mereka sendiri yang meminta, biarlah kasih mereka kesempatan, jawab Sinta. Ya benar, ini adalah momen yang sangat penting. Wajar jika mereka tidak ingin ketinggalan. Aku setuju jika mereka mau ikut, sahut Gabon. Baiklah, kau dengar itu, God? Kalian boleh ikut serta, ucap Tori. Ya! Semangat mereka tidak kalah dari pasukan utama. Perjalanan menaklukkan menara jiwa adalah momen bersejarah yang tidak mungkin terulang dalam waktu dekat. Mereka menyadari tidak sekuat pasukan utama, tapi setidaknya mereka ingin berguna untuk momen itu dan sebagai kontribusi bahwa mereka juga bisa melakukan sesuatu yang berguna untuk negara singa terbang. Terima kasih penguasa, ucap God. Baiklah jika seperti ini, rencana kita ubah. Tidak ada yang tinggal di sini. Semuanya akan berangkat ke padang kematian. Dan aku akan menamai pasukan baru ini dengan sebutan Han, kata Tori. Akhirnya seluruh penghuni singa terbang tidak ada yang tinggal. Semuanya ikut menyertai perjalanan tersebut. Menara jiwa adalah pusat dunia tersebut. Untuk menguasai dunianya harus menaklukkan menara jiwa. Perjalanan menuju menara jiwa tidak mudah. Banyak rintangan yang harus dihadapi untuk sampai di menara jiwa. Di menara jiwa juga ada beberapa ujian yang harus diselesaikan. Ada 7 tingkat di wilayah menara jiwa dengan kesulitan yang berbeda-beda. Dan tidak sembarang orang bisa memasuki menara jiwa. Hanya mereka yang telah membuka atau masuk ke dalam buku jiwa secara sengaja untuk menaklukkan buku jiwa. Pasir hitam membentang luas di daratan. Panas seperti menginjak batu bara yang memerah. Seperti itulah kondisi padang kematian. Tempat penuh misteri sekaligus jalur utama menuju menara jiwa. Kurang lebih ada sekitar 1000 prajurit singa terbang datang ke gurun kematian. Saat sampai di sana masih sepi. Belum ada pasukan lain yang datang. Wah, baru pertama kali aku kemari. Ternyata seperti ini kondisi padang kematian. Ini yang ketiga kalinya aku kemari. Benarkah? Tuan, dari arah barat ada beberapa pasukan besar datang, kata salah satu pasukan pengintai. Akhirnya mereka tiba juga, ucap Gabon. Tidak lama kemudian muncul 3 pasukan besar dari 3 kerajaan, klan Zen, klan Zenoid, dan klan Babut. Keempat kekuatan besar berkumpul, dan hanya klan Jarga yang tidak terlihat. Oh, mereka itu ya pasukan singa terbang. Ini baru pertama kalinya aku melihatnya. Sepertinya biasa-biasa saja, ucap pimpinan klan Zenoid, Arkan. Aku rasa mereka jauh lebih baik daripada pasukanmu, Arkan, sahut pimpinan klan Babut, yakni Enma. Oh, benarkah? Bagaimana jika kau mencobanya? Tantang Arkan. Siapa takut, balas Enma. Kalian diamlah, kita di sini bukan untuk saling bertikai, cegah Rozan, pemimpin klan Zen. Terima kasih sudah jauh-jauh datang kemari. Kalian pasti sudah tahu tujuannya. Jadi aku tidak akan panjang lebar. Kita hanya perlu membuka jalan menuju menara jiwa. Selanjutnya, penguasa singa terbang yang akan melanjutkan. Jika tidak ada yang disampaikan, untuk menghemat waktu, kita berangkat sekarang, ucap Gabon. Mohon tunggu sebentar. Aku percaya dengan Tuan Leluhur Gabon. Tapi menyerahkan sisanya kepada pimpinan singa terbang, aku agak ragu, kata Arkan. Arkan, kau? Biarkan saja Rozan. Tidak hanya Arkan yang ingin tahu kemampuan penguasa singa terbang, cegah Roka. Lalu apa maumu? Ucap Gabon. Izinkan aku, Arkan, untuk menilai seberapa kuat penguasa singa terbang, kata Arkan yang sengaja meremehkan. Di sini maupun di alam Jagratara, klan Zenoid sama-sama menyebalkan,
gumam Sinta. Baiklah, biar aku beri dia pelajaran, ucap Tori. Tori berjalan santai menuju di tengah-tengah pasukan. Oh, itu tuan pemimpin. Akhirnya aku bisa melihatnya bertarung. Benar, ini aku tunggu-tunggu. Oh. Anda memang sosok yang berani, ucap Arkan sambil datang menghampiri Tori. Oh, Tuan Arkan, hajar dia, hajar. Baiklah, apa bisa dimulai? Mohon bimbingannya. Arkan siap menyerang. Tunggu, ucap Tori. Apakah Anda ingin melawan bawahanku? Kata Arkan semakin meremehkan. Kau dan juga kau, kemarilah. Tori menunjuk Enma dan Rozan. Merasa tertantang, Enma dan Rozan langsung datang menghampiri Tori. Apa kau ingin melawan seorang wanita? Tapi Enma bukanlah wanita lemah. Ucap Arkan semakin menjengkelkan. Baiklah, sekarang kalian bertiga majulah, tantang Tori. Bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih sudah menyimak sejauh ini. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.